ada di Al-Quran, permudah. Ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan kepada Ustadz Doni Amir Sagap untuk memulai kajian. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Salatu wassalam ala al-mab'utsir rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah segala puji segala kemuliaan adalah milik Allah. Dia yang menciptakan kita, memberikan segala kehidupan yang kita miliki sampai hari ini, dan Dia pula lah yang menjanjikan kepada kita kehidupan sesudah kehidupan ini. Semoga kita masuki kehidupan yang baru nanti dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang riang gembira, atau nama lainnya adalah husnul khatimah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula kepada seluruh keluarga, pada seluruh sahabat beliau. Semoga kita istiqomah untuk terus belajar, mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang sebetulnya cukup tinggi, cukup berat mungkin ya, tapi insya Allah kita akan membahasnya dengan santai. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran yang maksimal, yaitu mengenai rosyad atau rusydan dari Ramadan ini. Saya mohon izin untuk men-share screen di layar Bapak Ibu, nanti juga mohon dibantu untuk membacakan beberapa ayat ya, terjemahannya, supaya kita semua bisa lebih maksimal dalam memahaminya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini rosyad Ramadan. Saya ingin mulai dulu begini. Saya kan Bapak Ibu asli Aceh ya, walaupun istri saya orang Jawa. Kami sering pulang ke Aceh beberapa kali sebelum tsunami itu, pandemi, sebelum COVID ini, senang pulang tuh lewat darat. Nah, jadi bawa mobil sendiri gitu. Nah, dulu sekali waktu anak-anak masih kecil itu, waktu zaman belum ada HP Android ya, saya ingat ya, kami pernah tersesat di jalan itu, di antara Sumatera Selatan, Jambi, di antara Jambi ya ke Sumatera Barat. Lama, sampai setengah harian mencari jalan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di situ saya belajar. Saat itu saya belajar bahwa dalam sebuah perjalanan kendaraan itu kita butuhkan. Tapi itu bukan yang utama. Kendaraan itu. Kalau kendaraannya nggak ada, kita bisa nunggu, bisa jalan. Ya. Demikian pula bahan bakar bukan juga yang utama. Bahan bakar, kemampuan, ya semualah. Ya. Ternyata ada satu yang utama sekali. Yang kalau tidak ada itu, perjalanan ini nggak bisa. Yang lain ini boleh tidak ada, tapi yang satu ini nggak boleh. Mesti ada itu yang satu itu. Apa dia? Dia adalah petunjuk jalan. Apa Ibu? Peta. Ya, peta. Kalau yang lain bisa diganti. Ya. Sudah. Jadi kalau yang lain bisa diganti. Ya, kalau kehabisan bekal bisa nyari lagi, bisa nunggu lagi. Tapi kalau tidak ada petunjuk jalan,
ya perjalanannya nggak akan pernah nyampe, Bapak Ibu. Namanya juga perjalanan ya, namanya juga perjalanan. Ya, jadi satu yang paling utama adalah petunjuk jalan. Nah, kalau kita tersesat dalam perjalanan itu, kita tidak akan pernah sampai. Bekal seperti apapun akan habis. Ya. Nah, sekarang begini, kita sering mendengar kata-kata life is a journey. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Gitu. Nah, gitu. Dulu saya juga berpikir begini, hidup itu adalah perjalanan. Tapi apakah benar begitu? Apakah benar begitu ya? Nah, ini ada kayak apa? Inilah apa cara kita memahami rosyad itu. Sekarang kita buka dulu Quran surat ke-76 Al-Insan ayat 2 dan 3. Untuk kita tahu apakah betul hidup itu perjalanan. Life is a journey. Ya. Nah, ini tanda tanya. Mohon dibacakan terjemahnya, Pak. 76, 2 dan 3. Ada yang buka Al-Quran? Bisa dibantu? Yap. Sungguh Al-Insan ayat kedua. Sungguh telah kami menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ya. Ayat 3-nya, Pak. Ayat yang ketiga, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur, dan ada pula yang kufur. Ya. Jadi sebetulnya hidup itu, ini saya to the point aja ya, biar cepat nih. Sebenarnya sebetulnya hidup kita itu dalam konsep Al-Quran bukan perjalanan, Pak. Ya, awas hati-hati nih. Hidup kita itu bukan perjalanan. Kenapa? Maksudnya begini. Nanti kita masuk ke situ, tapi maksudnya begini intinya. Kata Allah, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ya, ayat ketiga tadi. Kami tunjuki sebuah jalan. Di jalan itu tidak disuruh berjalan juga, enggak. Tapi imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada yang tidak bersyukur, alias kufur. Ya, alias kufur. Ini penting loh, filosofi ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau perjalanan seolah-olah kok berat banget gitu ya. Seolah-olah tuh harus ada navigasi navigasi betul nanti, tapi ini konsep rosyad itu ini dia. Ya, jadi sebetulnya hidup itu bukan perjalanan seperti saya jalan ke Aceh gitu ya. Bawa mobil sendiri, mesti nyari ini, bukan gitu. Ya. Pelan-pelan nanti kita sampai ke sana. Ya. Kita ditunjuki jalan oleh Allah. Di situ kita suruh bersyukur atau tidak bersyukur. Ada pilihannya, dua. Imma syakiran wa imma kafura. Nah, itu ya. Oke, lanjut dulu sebentar, pelan-pelan nanti kita sampai. Artinya Bapak Ibu, dari kalimat tadi balik dulu sebentar ya. Ada dua ya. Satu, syukur. Dua, tidak syukur. Ditunjuki jalan oleh Allah. Ya, kemudian di jalan itu terpisah dua orang manusia itu. Ada yang syukur, ada yang enggak syukur. Nah, bahasa lainnya, ini kita masuk nih sekarang ke rosyad. Bahasa lainnya adalah rosyad atau rusdun ya. Dan lawannya selalu adalah ghayy. Ya, ini ghayy. Ya, coba kita buka lagi sekarang surat ke-7 ayat 146. Mohon dibacakan lagi Bapak Ibu. Andri ya. Surat ke-7 ayat 146, Pak. Surat ke-7 ayat 1. Al-A'raf. A'raf 146.
akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Ya. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, Ya. mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Ya. Demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Ya. Jadi kalimatnya wa iyyaraw sabilal ghayy wa iyyaraw sabilal rusdi la yattakhizuhu sabila. Ciri-ciri orang yang tadi tersesat ini, setiap kali mereka melihat jalan yang rusdi, yang rusdan atau rosyad, ya, nanti kita artikan rosyad itu apa, mereka selalu tidak mau mengambil jalan itu. Sementara setiap kali melihat jalan yang ghayyi, ya, yang bengkok, ya, atau tidak lurus, atau sesat, nah, sesat itu karena nanti ujungnya sesat, salah gitu ya. Yattakhizuhu sabila, mereka mengambil itu sebagai jalan. Nah, jadi lagi-lagi di sini Allah tidak menyuruh kita untuk sampai ke tepian, ke ujung, ya, berjalan, tidak. Yang penting kamu pilih jalan sudah. Nah, yang penting pilih jalan. Jalan itu ada dua, rosyad dan ghayyi, atau syukur dan kufur istilahnya tadi ya. Kufur itu ghayyi, syukur itu rosyad. Bapak Ibu, oke? Pelan-pelan kita masuk. Sekarang lebih dalam lagi, apa sebenarnya sih rosyad itu? Ya. Karena kan tadi ya dibacakan oleh Bu Lilis, tujuan Ramadan ujungnya rosyad tadi ya, 186 tadi ya. Setelah lakum tashkurun, kemudian ujungnya rosyad. Mudah-mudahan kita bisa menangkap ini. Nah, rosyad itu Bapak Ibu ada 4 makna ini. Rosyad itu nih. Ya, kita buka pelan-pelan nih ya, supaya kita ngerti. Jadi rosyad itu apa? Jadi maksud saya gini, sebentar sebelum masuk ke situ ya. Gini dulu deh. Saya mau. Nah, ini. Sebelum masuk ke rosyad ya, sebelum masuk ke rosyad. Kenapa ini penting? Jadi ketika Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita minta kepada Allah itu, disuruh minta ya oleh Allah itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di situ kita cuma diminta untuk berada di jalannya. Nggak suruh pergi jalan cepet-cepet supaya nyampe ujung tuh enggak loh. Hati-hati. Ini jadi kadang-kadang gini, setan itu masuk, iblis itu masuk dalam pikiran kita. Seolah-olah kok sulit gitu. Seolah-olah kok susah. Enggak. Nah, ihdinas siratal mustaqim, surat Al-Fatihah ya, mungkin nggak usah kita bacakan artinya. Sudah pasti hafal semua. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki saja kami jalan yang, tunjuki saja. Sudah nyampe di jalan itu sudah cukup. Nggak suruh jalan kita, enggak. Lah, langsung kemudian ditutup ayatnya, siratal lazina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat. Apa nikmat yang dimaksud? Nah, ini dia. Jadi kita suruh nyampe saja ke jalan itu. Begitu kita lihat jalannya, kita pilih, datang kita ke situ, ada di atas jalan itu, cukup. Kenapa? Karena nikmat yang dimaksud salah satunya adalah Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita lihat. Nikmat yang dimaksud itu salah satunya adalah ini dia. Ini gambarnya ini ya. Gambarnya saya nyari-nyari gambar yang cocok. Yaitu apa? Begitu kita ada di jalan itu, langsung kita akan menerima nikmat rosyad. Rosyad itu seperti mobil yang auto drive, Bapak Ibu. Kita nggak perlu berkendara lagi. Kita nggak perlu bingung lagi mikir ini lewat mana, jalannya bagaimana, dan bahkan kita nggak perlu nyetir. Kita disetirin. Namanya auto drive. Itu. Nggak pakai nyetir lagi. Auto drive. Nah, ini dia. Nah, singkat sederhananya, inilah rosyad.
Maaf Gitu. Pak Ustadz, ini layarnya kenapa kayak ada blok-blok hitam ya Pak ya? Oh, nggak tahu nih. Kalau di Bapak Ibu yang lain ada yang gitu? Sama Ustadz. Ada Oh, blok sama hitam. ya? Jadi nggak Di atas ada, dan di ada bawah. blok hitam, benar sama. Atas bawah blok hitamnya. Ini sejak Oh. Pak Ustadz tuh pindah waktu kemarin itu loh Pak, dengan program yang baru, pas pindah langsung ada ini. Oh gitu ya. Iya Nyata sama. di situ. Coba-coba di situ. kita. Yang setir mobil. Tapi tidak. Judulnya jadi ketutup Pak Ustadz. Judulnya ketutup ya? Iya, sama Coba yang saya- si supirnya juga ketutup. Iya betul tuh. Coba. Tutup sedikit. Tadi saya pakai apa? Sejak pas waktu program yang dulu itu Pak, yang kemarin Bapak ganti itu, terus Hmm. kembali ke awal, akhirnya begitu. Nggak tahu ada sesuatu kali deh. Coba ya, sebentar ya. Jadi dari kemarin ya. Pak Ustadz. Iya, hari Iya, Jumat betul. hari Ya, hari kemarin hari Selasa itu. Selasa, iya. Mana ya? Mungkin sementara nggak apa-apa. Oh, mungkin nggak apa-apa sementara. Jalan dulu Pak deh. Ustadz. Oh Iya, ya. Sementara aja Pak, sementara aja nggak apa-apa. Dibenerin waktu. Saving lagi. Iya. Nanti cari waktu lagi untuk benerin. Nah kalau ini gimana? Ya, Masih, masih. masih. Tapi nggak apa-apa Ustaz, langsung aja. Nggak apa-apa. Masih bisa kebaca dikit kok. Malah Masih 4 bisa ya. kebaca. Baik, lanjut ya. Ya. Nanti kita cari lagi gimana ini. Kelihatan. Jadi Bapak Ibu, ini ada gambar mobil yang auto drive, yang mobilnya tuh bisa nyetir sendiri. Ya, jadi rosyad itu adalah ketika kita benar-benar ada di jalan yang lurus itu, Allah sediakan nikmat. Salah satu nikmatnya adalah kita bukan hanya dipandu, tapi bahkan kita itu kita itu nggak perlu nyetir lagi, auto drive, gitu loh, auto drive. Ya, jadi kita cuman suruh nyari jalan yang lurus aja, ketemu ikutin udah, berada di situ, jalan yang lurus itu. Ya, jadi sebetulnya nggak susah gitu, berada di jalan yang lurus itu. Ya, auto drive. Nah, ini ya, inilah rosyad. Secara sederhana begitu, ya rosyad itu. Ya, oke. Sekarang kita kembali lagi sebentar. Ini saya tadi nunjukin gimana mudahnya gitu ya. Nah, sekarang ada sebetulnya ada empat, tapi saya pikir nggak usah semua. Nanti kita fokus ke ininya saja. Rosyad itu ada 4 maknanya. Yang pertama ini ketika anak yatim, ya seorang anak yatim diuji oleh orang yang menanggung anak yatim itu. Jadi gini ya, jadi anak yatim dari kecil, wabtalul yatama hatta iza balagun nikah, ya ketika dia sudah siap untuk menikah, sudah siap untuk dilepas, itu diuji dulu, ya. Kalau dia sudah rusydan, ya ada kalimat rusydan di situ, sudah tahu memilih mana yang benar, mana yang baik, kemudian bisa mandiri, bisa dilepaskan. Jadi rosyad yang pertama, jadi ada 4 maknanya. Yang pertama adalah ketika seseorang anak kecil itu berakal, ya, akal. Rosyad itu adalah akal pikiran, ya. Akal pikiran. Jadi ketika seseorang anak kecil yang tadinya nggak ngerti, ya sekarang bisa ngerti, bisa tahu apa yang harus dipilih, apa yang tidak harus dipilih, untuk kepentingan apa, ya kira-kira begitu. Ya, wabtalul yatama hatta iza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan, kalimatnya begitu. Fa in anastum minhum rusydan, ya. Jika kamu sudah melihat dia sudah memiliki akal yang kuat, ya sehingga dia tidak mudah lagi untuk dikelabui, maka dia menjadi anak yang dewasa terlepas dari pengasuh yatim tadi. Akal yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, surat Hud ayat 78, ketika Nabi Lut alaihissalam, ya, ketika Nabi Lut alaihissalam, ya, berkata kepada kaumnya, ya, apakah tidak ada seorang yang berakal, ya, di antara kalian, ya. Yang berakal itu maksudnya yang mengerti bahwa laki-laki itu tidak bisa berpasangan dengan laki-laki, perempuan juga tidak bisa berpasangan dengan perempuan. Kenapa? Karena dari bentuk tubuhnya saya sudah berbeda. Ya, jadi ini saya menyebutnya common sense atau apa ya? Ya sebenarnya akal sehat juga, cuma
akal sehat yang diketahui oleh siapapun ya. Jadi siapapun ngerti bahwa laki-laki dan perempuan gitu itu pasangannya. Nggak bisa laki-laki dengan laki-laki karena bentuk tubuhnya saja sudah berbeda. Ya. Demikian juga tidak bisa perempuan dan perempuan. Yang ketiga, ya, ini saya cepat saja. Rosyad yang ketiga adalah Nabi Syuaib, Bapak Ibu. Ini menunjukkan ini menceritakan Nabi Syuaib. Ya, nanti silahkan Bapak Ibu kalau mau menelitinya lebih jauh silahkan. Nabi Syuaib itu Bapak Ibu, ya, penjelasannya pada surat ke-28, surat 28 itu surat Al-Qasas ya. Dari 25 sampai 28, Nabi Syuaib itu bisa memprediksi. Maka itu ketika datang Musa kepada Nabi Syuaib, Musa itu membantu anak-anak gadis Nabi Syuaib ya. Kemudian Nabi Syuaib pinter, beliau tahu ini laki-laki ini anak laki-laki ini berpotensi. Kemudian maka diminta oleh Nabi Syuaib untuk mengabdi di rumahnya beliau itu dan menjadi menantunya. Ya, tapi cara memintanya itu dan bisa melihat ke arah masa depan ini berdasarkan rosyad. Ya, jadi apa ya? Yang ketiga itu rosyad itu adalah ya memprediksi, kemampuan memprediksi. Prediksi ya. Masa depan. Nah, yang keempat maaf, dalam surat Al-Jin, sebetulnya kata-kata rosyad yang paling banyak itu tersebut dalam surat Al-Jin, Bapak Ibu. Surat 72, ada 4 kali tersebut di situ. Salah satunya yaitu pada ayat ke-21 ya, surat ke-72 surat Al-Jin ayat yang ke-21. Jadi kalimat Allah begini. Menunjukkan bahwa jin ini bilang begini. Qul inni la amliku lakum darron wala rasyada. La amliku lakum darron wala rasyada. Ya, jadi rasyad itu adalah kebaikan atau manfaat ya. Ujungnya kebaikan atau manfaat berlawanan dengan dorro atau mudorot ya, berlawanan dengan dorro. Nah, jadi secara sederhana rasyad itu adalah bisa kita artikan terbimbing melalui akal, pikiran, common sense, kemudian intuisi ya, tadi untuk menuju kebaikan. Nah, itu dia. Itu rasyad itu Bapak Ibu. Ya, rasyad itu. Dan ini luar biasa karena memang itu baru ada setelah kita memilih jalannya. Nah, dan itu akan Allah senantiasa berikan pada setiap momen kehidupan seseorang yang berada di jalan yang lurus. Nah, itu maksudnya begitu. Ya, terbimbing tadi itu. Seperti kendaraan yang tidak perlu disupiri lagi. Ya, sudah otomatis jalan sendiri, auto drive. Itulah rasyad. Ya, jadi akal, pikiran, common sense, intuisi yang mengarahkan kepada kebaikan. Ya, ujung-ujungnya kebaikan, ujung-ujungnya keberkahan, ujung-ujungnya keselamatan. Ya, itu. Ya, oke. Itu rasyad. Nah, ini tadi jadi Allah tidak pernah minta kita untuk sampai ke titik, tidak pernah. Sampai ke ujung tuh nggak pernah. Yang penting Anda berada di jalan yang lurus sudah. Nanti sisanya Allah. Ya, yang meng-guide itu sisanya Allah. Yang membimbing itu daily ya, bahkan setiap intuisi itu nanti Allah yang membimbing. Ya, pikiran kita kemudian lain sebagainya itu Allah yang, itulah rasyad. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu kalau kita perhatikan ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an, ini perbendaharaan saja untuk kita. Itu Allah mengatakan banyak hal di dalam Al-Qur'an mengenai rasyad ini. Target kita itu hari demi hari itu adalah agar lebih dekat kepada rasyad. Li aqraba min hadza rasyada. Surat Al-Kahfi ayat 23-24. Ya, 23-24. Ujungnya itu nih yang saya merahin ya. Li aqraba min hadza rasyada. Agar kita lebih dekat setiap harinya kepada rasyad ini. Nah, itu ya, kepada terbimbing tadi itu. Ya, kepada terbimbing tadi itu. Jadi bukan sampai ke ujung jalan, bukan, tapi agar kita setiap hari itu lebih dekat kepada terbimbingnya kita itu. Ya. Kan repot ya kalau nggak terbimbing, itu repot Bapak Ibu. Kita kan setiap hari itu pilihan. Apa yang harus saya pilih?
apa yang harus saya lakukan? Ya, ada pilihan ini, ada pilihan ini, pilihan itu. Ya. Nah, kalau terbimbing enak. Ya. Oh, cenderung ke sini, dilakukan, dijalani, ya, dipilih. Kemudian ujungnya kebaikan, ujungnya kebaikan, gitu ya. Oke. Dari sudah, jadi auto drive, ya, auto drive. Jadi di jalan yang lurus itu kita akan selalu auto drive. Nah, Bapak Ibu, setelah kita ngerti bahwa rosyad itu adalah auto drive, terbimbing, rupanya jalannya memang cuma dua. Terbimbing, auto drive, atau sesat. Itu saja. Tadi. Ya, asalnya tadi itu. Syukur atau kufur. Ya, dua itu. Nggak ada yang tengah-tengah itu, nggak ada, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Ketika kita tidak terbimbing, artinya kita dalam potensi kesesatan itu. Ujungnya nanti keliru. Itu. Ya, ujungnya keliru. Maka kalimat Allah begini. Ya, Al-Baqarah ayat 256 nih. Kita sering dengar ayatnya setelah ayat kursi ya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghai. Sudah jelas yang mana yang rusydu, yang mana yang autodraf, yang nyata itu, yang kebaikannya tadi itu jelas. Jelas bagi siapa? Bagi orang yang terjelaskan. Ya, jelas bagi orang yang terjelaskan. Kalau orang yang nggak terjelaskan ya nggak jelas. Itu, ya, nggak jelas. Kebingungan dia. Ya. Dari dulu saya, sebagai contoh begini. Dari dulu saya selalu menentang pikiran yang mengatakan bahwa cari duit yang paling baik itu dengan sedekah. Itu saya dari dulu menentang itu. Ya. Kalau sedekah, kamu sedekah 1 juta. Janji Allah minimal dapat 10 juta kamu. Atau lebihnya bisa 700 juta, bisa tidak terhingga. Itu tuh kelihatannya benar tapi keliru, Pak. Bapak Ibu. Ya, keliru dan itu nggak rosyad itu. Nah, itu. Nggak rosyad dan ujungnya bakal rusak. Ujungnya bakal rusak. Kenapa? Karena yang Allah sebut balasan 10.700 itu di sisi Allah. Ya jadi terserah Allah, bukan terserah kita. Kok kita yang ngatur, ngasih sedekah 1 juta, mesti kembalinya duit 10 juta loh. Kok ngaturnya gitu? Gitu ya. Nah, itu rosyad, itu kelihatannya benar tapi keliru gitu. Tapi keliru. Lah kalau Allah mau kasihnya, misal gini, kamu sehat, anakmu sehat Doni gitu ya. Apa itu nilainya kurang 10 juta? Apa itu nilainya kurang 700? Lebih dari itu semua. Gitu. Ya, jadi kalau kita yang ngatur-ngatur Allah, nggak tahu diri juga itu gitu. itulah ghayyi, ya, itulah ghayyi. Tapi untuk orang yang tidak terjelaskan tadi, qad tabayyana rusydu minal ghayyi ini seolah-olah benar. Seolah benar, oh ya ada ayatnya. Kalau 1 dibalas 70, oh berarti 1 juta. Kalau mengeluarkan 1 juta, 70 juta ini potensinya. Nah, itu clear betul ya, Bapak Ibu. Nah, itu salah satu ciri bentuk ghayyi itu tadi ya. Nah, lanjut lagi. Nah, sekarang gini. Seperti mobil auto drive tadi, itu ada sensornya Bapak Ibu. Dia bisa berjalan itu karena sensornya ini. Nah, ini perumpamaan yang menurut saya enak untuk kita pahami ya. Ada sensornya makanya dia bisa berjalan auto drive. Lah, begitu juga rosyad. Ya. Jadi mobil, sekali lagi, mobil yang auto drive ini, yang modern sekarang ini Bapak Ibu, kenapa dia bisa jalan tanpa supir? Karena dia punya sensor. Oh, di sebelah ada apa, di belakang ada apa, di depan ada apa. Sensornya itu semakin jauh dan semakin akurat. Sehingga dia bisa nyetir. Ya. Bisa memprediksi terus panjang jalan dia. Sehingga kita tidak perlu lagi nyetir. Nah, begitu juga di atas jalan yang lurus ini akan ada sensor juga. Sensor inilah Bapak Ibu yang harus kita jaga. Ya. Karena kalau nggak dijaga, nggak bisa auto drive dia. Ya, itu ya, nggak bisa auto drive. Apa sensor ini? Lah, ini dia. Tidak lain dan tidak bukan. Lagi-lagi surat Al-Jin ya. Kalimat Allah begini pada ayat ke-1 dan ke-2. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi. Nah, ini dia.
fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah, qul uhiya ilayya anna telah diwahyukan kepadaku bahwa sebagian beberapa jin minal jin mendengarkan Al-Qur'an. Kemudian mereka berkata, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ini penting sekali ya. Ini ya, ini di layar saya tunjuk nih. Mereka berkata begini, jin berkata begini. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami baru saja mendengarkan Al-Qur'an yang ajaib. Wah, ini dia. Sami'na Qur'anan ajaba. Pada ayat kedua, yahdi ila rusydi. Itu akan menunjukkan kepada rasyad tadi itu. Keterbimbingan auto drive tadi itu. Syaratnya apa? Ya, ini tamparan buat saya, ya, Doni. Jin aja, makhluk jin aja ngerti kok mereka itu bahwa Quran ini ajaib. Karena mereka ngerti Quran ini ajaib setelah mendengarkan, maka mereka bisa bilang ini menunjuk kepada rusdan. Loh, kamu Doni, kamu ngerti nggak bahwa Quran itu ajaib? Nah gitu. Ya. Ngertinya Al-Quran ajaib atau enggak, itulah modal menuju rusdan atau sensor tadi Bapak Ibu. Nah gitu ya. Saya ulangi ya. Ngerti atau tidaknya kita bahwa Quran itu ajaib, ya, itulah sensor auto drive atau yang namanya rosyad tadi itu. Keterbimbingan tadi itu. Nah, itu. Sebanyak apa kita ngerti bahwa Quran itu ajaib? Mana ajaibnya coba? Gitu, kira-kira begitu ya. Ini, Doni, kamu ngerti nggak Quran itu ajaib? Mana ngertinya kamu tuh di mana? Mananya? Begitu ya. Semakin banyak ngertinya bahwa Quran itu ajaib, seperti jin mengatakan ini, maka kita semakin ada di atas kendaraan yang terbimbing oleh Allah. Nah, itu. Pikiran, intuisi kita, pilihan-pilihan yang kita lakukan terbimbing. Semakin, saya ulangi, ini penting sekali, 3 kali ini sudah. Semakin kita ngerti bahwa Quran itu ajaib, semakin kita terbimbing. Ada dalam kendaraan yang auto drive di atas jalan yang lurus ini, Bapak Ibu. Ya. Ini kunci, ini sentral sekali ya, ini sentral sekali. Ya itu. Maka itu erat sekali kaitannya dengan turunnya Al-Quran ini. Tadi dibacakan Bu Lilis. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. 185 tadi, bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Maka 186-nya wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, itu. Ya. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka menjawab panggilanku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Maksudnya kepada apa yang aku turunkan, wabil khusus dalam bulan ini, karena bulan ini bulan diturunkannya Quran ini, ya. Untuk bisa ya memenuhi panggilan Allah, untuk bisa memenuhi keimanan kepada Allah tadi, ya, maka kita harus tahu keajaiban Al-Quran, ya, benefit, ya, kira-kira itu ya namanya, benefit apa gitu ya yang bisa kita dapat. Maka itu saya khawatir juga, ya, terus terang, ini tukar pikiran saja. Saya tuh senang sekaligus khawatir, ya, dengan banyaknya bertumbuhan lembaga tahfiz Quran. Kenapa? Karena anak-anak kita sekarang suruh ngafal Quran. Ngafal gitu ya. Tapi nggak dikasih tahu kenapa. Mana benefitnya? Apa yang membuat mereka tuh jadi ajaibnya Quran tuh sebelah mananya gitu loh. Ya, sebelah mananya. Sehingga ujung-ujungnya Bapak Ibu, ini pengalaman saya, anak saya nih yang laki-laki. Teman-teman SD-nya itu semua rata-rata ya. Yang laki-laki itu masuk pesantren tahfiz Quran. Rata-rata semuanya itu. Dan teman-temannya sekarang sudah pada besar-besar kan, anak saya sudah kuliah. Teman-temannya ngomong gini, rugi gua katanya gitu. Ya, dimasukin pesantren sama bapak ibu gue. Dan sekarang mereka rebel, sekarang mereka berontak. Merasa rugi menghabiskan waktu
di pesantren ngafal Quran itu? Karena mereka pikir nggak ada gunanya. Kenapa begitu? Karena nggak nemu ajaibnya itu sebelah mana. Cuma dihafalin tok saja. Baca, hafal. Di mana ajaibnya Quran itu? Bapak Ibu. Ya, ini kunci sentral sekali nih. Maka itu lembaga-lembaga tahfiz Quran itu semakin banyak sebetulnya bagus. Tapi tidak cukup kalau cuma anak suruh ngafal saja. Nanti belakangan dia pikir apa gunanya? Itu apa gunanya? Ngafal begini. Ya, tentu saja nggak semua, tapi potensi itu ada. Ya, karena nggak dijelaskan sebelah mananya, benefitnya apa. Ya, ajaibnya tuh apa? Gitu ya. Apakah untuk jadi imam sholat? Ya kalau suaranya bagus, kalau suara nggak bagus, gitu ya. Dan berapa banyak sih orang membutuhkan imam sholat gitu? Apa untuk jadi ustadz? Ya kalau pinter ngajar, kalau nggak pinter ngajar, nah itu ya. Jadi benefitnya sebelah mana, ajaibnya sebelah mana? Ini krusial sekali. Ya, betul-betul penting sekali untuk kita sampaikan. Ya. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi. Baru kemudian dia bisa menunjuki kepada jalan yang rosyad tadi itu, Bapak Ibu. Oke. Jadi fungsi ajaib Al-Qur'an itu luar biasa. Ini kita agak lompat sedikit, makanya warna slide-nya beda nih. Jadi fungsi ajaib Al-Qur'an itu luar biasa. Kalau dikupas ya, kemana-mana fungsi ajaib Al-Qur'an itu. Surat Muhammad ayat 2. Ya. Kalimat Allah walazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kafaru anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Orang yang beriman dan beramal soleh dan wabil khusus beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maksudnya Al-Quran, wa huwal haqqu mir rabbihim, dan itu betul-betul dari Tuhannya. Benefitnya kafaru anhum sayyi'atihim, orang yang beriman khusus kepada Al-Quran ini ditutupi kesalahan-kesalahannya dan Allah perbaiki kondisi serta keadaannya. Balahum, semuanya Bapak Ibu. Balahum itu umum sekali, segalanya. Jadi sakit fisik bisa diperbaiki dengan ini. Ya, sakit fisik bisa diperbaiki dengan Al-Quran ini. Kekurangan finansial bisa diperbaiki dengan Al-Quran ini. Nah, itu ya. Apalagi merosotnya sebuah bangsa bisa diperbaiki dengan Al-Quran ini. Apa? Name it, kalau kata orang bule itu, name it. Apa saja? Apa kekuranganmu apa? Bisa diperbaiki oleh Al-Quran. Wa aslaha balahum. Tapi syaratnya sekali lagi harus ketemu dulu fungsi ajaibnya itu sebelah mana Al-Quran itu. Nah itu. Ya. Kalau nggak ketemu ya nggak maju, jalan di tempat. Kita ini kan bangsa Indonesia kan negara dengan penduduk Muslim terbesar kan. Ya, jadi persentase penduduk Muslimnya terbesar ini. Kita dibandingkan dengan negara lain. Ya, secara teritori besar, fungsi penduduk Muslimnya besar. Otomatis yang baca Quran banyak ini kita. Apalagi bulan Ramadan ini. Ya, bahkan satu masjid ada yang membuat cara dibaca satu malam 30 juz. Ya, dengan bagi-bagi itu. 2 orang baca juz 1, 2 orang baca juz 2, 2 orang baca 30 juz. Besok gitu lagi, tukeran. Besok gitu lagi. Jadi semalam 30 juz. Ya. Tapi kenapa nggak maju-maju ya? Kenapa jalan di tempat, kira-kira begitu. Ya. Padahal kata Allah, wa aslaha balahum, Allah perbaiki semuanya. Semua kondisinya. Ya, kesehatannya. Semua itu kan maksudnya segalanya gitu ya. Nah, itu karena nggak ketemu fungsi ajaibnya tadi, Bapak Ibu. Ya. Inna sami Quran al-ajamat, sehingga tidak ketemu rosyad, sehingga tidak ketemu auto drive. Wah, itu kendaraan yang auto drive itu nggak ketemu, walaupun Qurannya dibaca. Nah, karena dibaca saja nggak ketemu ajaibnya. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sebentar. Tadi kita kembali ke mana tadi? Sebentar, saya sudah. Mana tadi ya? Oh, kayaknya belum saya masukin.
Oh iya, mohon maaf nih belum dimasukin. Langsung aja kita buka. Ciri rosyad itu apa? Perasaan udah dimasukin tadi. Atau kehapus lagi ya. Oke, sekarang kita buka ciri rosyad itu apa. Bapak Ibu ya, sebentar ini. Kok belum dimasukin ya? Sebentar Bapak Ibu ya. Ini kayaknya ada yang salah ini. Perasaan udah dimasukin. Ramadan. Udah ini harusnya udah dimasukin. Oh, ini nge-share-nya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Ini kayaknya ada, sebentar. Oh ini dia. Ini salah. Ini share-nya salah. Nah ini. Kayaknya harus belajar lagi nanti nih gimana sih Zoom-nya nih. Nah, sekarang ciri rosyad itu apa? Nah, ini ya. Nah, ciri rosyad. Supaya kita gampang untuk mengidentifikasinya. Ya. Silakan kita buka surat ke-49, surah Al-Hujurat, ayat yang ke-7 ya, Bapak Ibu. Ini cirinya rosyad. Cirinya rosyad. Kalimat Allah begini, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di antara kalian ada Rasulullah. Ya, tentu saja bukan secara fisik, ya, tapi Rasulullah sebagai fungsi, ya, penjelas terhadap Al-Qur'an tadi, ya, Qur'anan ajaba, membacakan Al-Qur'an. Jadi beliau itu adalah penyampai Al-Qur'an, basyira wa nazira. Itu fungsi Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah kalian ada Rasulullah yang menyampaikan Al-Qur'an, yang mencontohkan Al-Qur'an, yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bisa menjadi solusi untuk segala sesuatunya. Ya. Nah, kemudian kalimat berikutnya, ini mohon perhatian kalimat per kalimat ya. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Seandainya Rasulullah itu ngikutin kalian, ngikutin maunya kalian. Ya, ngikutin maunya kalian, pasti kalian sudah rusak. La'anittum. Ya. Pasti kalian sudah rusak. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Ini penting sekali. Akan tetapi Allah ingin membuat kalian itu mencintai iman. Ini cirinya rosyad. Habbaba ilaikumul iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan membuat iman dan Al-Qur'an ini, tadi kan fungsinya Rasulullah itu ya, iman dan Al-Qur'an ini menjadi perhiasan yang amat berharga di dalam hati kalian. Ya. Wa zayyanahu fi qulubikum. Wa zayyanahu fi qulubikum. Ya. Kemudian secara bersamaan wa karraha ilaikumul kufra, dan membuat kamu tidak menyukai atau membenci kekufuran, kufur nikmat, ya, kufur akidah, wal fusuk, dan kefasikan. Fasik itu artinya setelah taat kemudian tidak taat lagi, ya, itu fasik. Wal isyan, ya, dan kedurhakaan atau kemaksiatan. Jadi saya ulang sedikit. Jadi yang namanya baru di ujungnya begini, ulaika humur rasyidun, itulah orang-orang yang telah memiliki sifat rasyad. Ya, itulah orang-orang yang telah memiliki sifat rasyad tadi itu. Ulaika humur rasyidun, terbimbing, sudah ada di kendaraan yang auto drive dia. Cirinya habbaba ilaihimul iman, ya. Mereka mencintai keimanan, cinta, ya, cinta. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan iman serta Al-Qur'an itu sebagai perhiasan yang amat paling berharga di dalam hidupnya. Ya, di dalam hatinya tentu, maksudnya dalam hidupnya. Sekaligus dia membenci segala bentuk kekufuran. Membenci itu membenci untuk dirinya tentu saja ya. Kekufuran nikmat maupun kekufuran akidah, dan kefasikan, membenci kefasikan, ya. Dan juga dia membenci segala bentuk isyan atau maksiat. Itulah orang yang rasyad, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, nah ini apa pentingnya di sini. Ada kata-kata habbaba. Ini penting sekali, habbaba. Allah ingin membuat kalian mencintai iman dan Al-Qur'an ini, bahkan sampai derajat menjadikannya sebagai hal yang paling berharga dalam hidup kalian.
wa zayyanahu fi qulubikum, adanya di dalam hati kalian. Nah, itu. Ini luar biasa ini proses ini Bapak Ibu. Ya, luar biasa proses ini. Yang namanya cinta itu orang rela berkorban. Dan nggak ada yang lain kecuali itu gitu ya. Rela berkorban. Wa zayyanahu fi qulubikum, bahkan ini menjadi harta yang paling berharga. Waduh, luar biasa ini. Ya. Wa karaha ilaikum, dan secara otomatis akan membenci, akan nggak suka terhadap dirinya sendiri ya. Kalau ada masuk kekufuran, kefasikan, dan isyan atau kemaksiatan ya. Kufur nikmat, kufur akidah, dan lain sebagainya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah kita melihat dalam kajian fisiologisnya atau dalam kita melihat fisik manusia, begini maksudnya. Jadi ketika sesuatu kejadian itu, jadi gini ya, kita ini kan makhluk memori Bapak Ibu ya, makhluk memori. Isinya pikiran kita itu kan dari apa yang kita alami dulu, ya. Dulu kita alami, disimpan di mana. Nah, itulah kita sekarang ini, ya. Kita sekarang ini. Memori kita itu Bapak Ibu tersimpannya tuh caranya dua. Ya, caranya dua. Ada short term dan long term ya. Kalau short term nggak terlalu penting lah, itu sebentar aja terus hilang lagi gitu ya, nggak kepake lagi. Tapi yang long term ini yang akan menjadikan karakter kita. Tadi kan habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum ya. Iman itu akan menjadi sesuatu yang kita cintai dan akan menjadi perhiasan yang paling berharga buat kita. Nah, Bapak Ibu, ada dua nih untuk memori itu tersimpan sebagai long term. Ya, memori jangka panjang yang tidak hilang dan menjadi karakter kita. Yang pertama explicit memory atau conscious memory, yang kedua sadar ya, secara sadar. Yang kedua unconscious memory. Ya, tempat nyimpannya juga beda-beda nih di dalam otak kita. Ya, tempat nyimpannya juga beda-beda. Nah, sederhananya yang unconscious tadi atau implicit memory tadi tersimpan di cerebellum atau basal ganglia. Yang eksplisit tersimpan di hipokampus, wabil khusus di bagian amigdala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sederhananya yang eksplisit atau conscious ini adalah memori yang tersimpan dengan rasa. Karena tersimpan di amigdala, emosi dengan rasa. Yang ini, yang implisit ini adalah memori yang tersimpan tanpa rasa. Nah, itu. Contoh, kalau kita sikat gigi, Bapak Ibu, sikat gigi, itu kita nggak perlu pakai mikir lagi itu sikat gigi itu. Udah otomatis, nggak akan kena gusi, nggak akan kena ini, nggak akan kena itu. Itu memorinya tersimpan di basal ganglia atau cerebellum kita. Dan kita nggak ada, waduh, setiap kali sikat, nggak ada perlu perasaan apa-apa dalam bersikat gigi itu. Ya. Kenapa? Karena hanya gerak motorik saja. Gerak motorik saja, ya, tersimpan di dalam basal ganglia kita, ya, atau bagian cerebellum otak kita, Bapak Ibu. Nah, sementara kalau misalkan ada orang yang takut ketinggian, ya, ada orang yang takut ular, misalkan, ya, ada orang yang takut, itu berasal dari tersimpannya memori, ya, masa lalu yang diikuti dengan rasa, ya, atau emosi, Nah, ini, ya, maka tersimpan di amigdala, ya, tersimpan di amigdala. Nah, jadi yang muncul rasa takutnya, rasa ininya, ada rasanya di situ, ya, ada rasanya. Demikian pula misalkan kita makan makanan yang sesuai sama daerah kita, misalkan, yang sesuai dengan masa kecil kita, misalkan. Nah, seperti saya misalkan, saya orang Aceh, ya, dari kecil punya memori makanan yang spesifik tertentu kayak gitu. Kalau sekarang merasakan lagi, rasa senangnya itu bertambah-tambah. Kenapa? Karena ada rasa, ada emosi di situ, Bapak Ibu. Ya, ada emosi di situ. Nah, itulah bedanya, ya. Tersimpannya itu bedanya. Nah,
ketika Bapak Ibu kita kembali ke ayat tadi, ketika iman dan Al-Quran itu tersimpan dengan habbaba, dengan cinta, dan bahkan menjadi perhiasan. Perhiasan itu kan indah, mahal, ya. Kita jadikan sesuatu yang paling utama, itu perhiasan. Artinya kita sedang menyimpan iman dan Al-Quran itu di bagian otak yang amigdala ini, atau hipokampus kita ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi itulah yang menjadi karakter, akan keluar menjadi karakter tadi. Jadi karakter. Ya. Inilah rosyad, Bapak Ibu. Inilah rosyad. Ya. Jadi terbimbing secara khusus, ya, di dalam kendaraan yang betul-betul berjalan sendiri, ya, berjalan sendiri. Kita cuma perlu ke atas jalan itu, jalan yang lurus tadi itu, milih jalan lurus itu, sisanya akan terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kejadian kita. Syaratnya adalah kita bisa merasakan keimanan itu sebagai satu yang kita cintai. Ya, kita cintai melebihi apapun, ya. Kita bisa merasakan bahwa Al-Qur'an itu ajaib, ya, tadi. Jadi gini, supaya bisa mencintai dan menjadikan dia perhiasan berharga, bagaimana rahasianya? Kita harus tahu ajaibnya. Sehingga secara benefit kita betul-betul merasakan ada kekuatannya, ya, yang luar biasa di situ. Nah, ini ya, basal ganglia itu memori yang motorik, ya, memori ini voluntary motor, ini tulisannya movement, procedural learning, rutinitas. Nah, itu ada di basal ganglia yang tidak memerlukan emosi. Sementara hipokampus ini bagian kecilnya namanya amigdala di sini, ya, amigdala. Nah, ini yang berkaitan dengan emosi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, berkaitan dengan emosi. Ini yang hijau ini hipokampus, dan bagian kecilnya yang biru itu adalah amigdala. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ujungnya begini, saya teringat sebuah buku yang meneliti tentang orang-orang beruntung dan orang-orang yang tidak beruntung. Ya, ditulis oleh Richard Wiseman ini, ya, tahun 84. Kemudian 10 tahun kemudian selesai penelitiannya. Ya, jadi sederhana buku ini meneliti lewat koran dia sebarkan gitu, orang-orang yang merasa beruntung dalam hidup dan orang-orang yang merasa tidak beruntung. Silahkan datang, nanti saya kasih duit, saya mau bikin penelitian, kira-kira gitu ya, kata Pak Richard Wiseman ini. Terkumpul banyak, Pak, ada 400 orang lebih. Ya, selama satu dekade, lebih dari 10 tahunan ya kira-kira, itu dikumpulkan ini, riset ini. Jadi kenapa sih orang ada yang beruntung? Beruntungnya itu luar biasa. Ya, ada yang selamat dari 2 kali kecelakaan pesawat, ada yang pokoknya setiap kali ada kayak semacam undian, dia menang terus. Dia merasa beruntung banget, jadi dia termasuk. Nah, sebaliknya ada yang orang tuh yang merasa tidak beruntung. Hidup ini kok susah aja gitu. Nah, diteliti oleh Richard Wiseman ini. Kenapa kok mereka begitu? Nah, jadi rupanya bukan klinik, bukan magis dan lain-lain, enggak. Ya. Nah, bedanya ada 4. Nah, maka di sini 4 principles that will change your life. Nah, ini your luck, ya. Keberuntungan itu. Ada 4 prinsip atau ada 4 perbedaan yang dimiliki oleh orang-orang yang selalu beruntung dibandingkan orang-orang yang tidak beruntung. Salah satu dari 4 itu adalah intuisi, Bapak Ibu. Intuisi. Ketika dia ingin memilih, dia mendengarkan intuisinya. Nah, itu ya. Jadi gini, ini kalimatnya di sini nih. Mungkin kalau ke blog nggak kelihatan. Jadi saya bacakan. Lucky people took only seconds. Orang-orang yang beruntung itu cuma butuh beberapa detik saja untuk mengambil keputusan. Because they notice the giant headline telling the answer. Karena dia tahu bahwa dalam penelitian ini ya ada cara dia membaca itu, ada cara dia melihat itu berbeda. Ya. Nah, kalau dalam kasus ini atau dalam penelitian ini suruh membaca koran ya. Nah, di situ ada petunjuk-petunjuk yang sudah disiapkan. Ya, pokoknya pinter lah penelitian ini. Ingin mencari apa sih kelebihan orang beruntung dan apa yang membuat orang tidak beruntung dalam hidup ini.
Ya, salah satu dari 4 itu adalah mendengarkan intuisinya, Bapak Ibu. Intuisi inilah kalau dalam bahasa kita, mungkin ini belum diteliti lebih lanjut ya. Ini harusnya yang meneliti begini kita, kaum muslimin ini ya. Nah, dalam bahasa kita ya, dalam bahasa sederhananya walaupun tidak plek-plekan ya, tapi sudah mulailah, sudah kira-kira sedikit lah ini luck factor ini. 10% lah kita bisa bilang, itulah rosyad. Rosyad. Intuisi yang membimbing itu ya, dalam hati itu. Saya harus gimana ini ya? Saya harus apa ini ya? Kira-kira begitu. Apa yang harus saya lakukan ini? Atau bagaimana ini? Di mana? Gimana caranya itu ya? Keterbimbingan itulah rosyad Bapak Ibu. Ya, itu ya. Dan itu menjadi karakter bagi seseorang setelah dia mampu merasakan cinta tadi kepada iman dan Al-Qur'an. Untuk itu dia mesti tahu ajaibnya. Nah, gitu kembalinya begitu. Dan itulah jalan yang lurus. Nah, itulah jalan yang lurus. Tinggal kita berada di jalan itu, ya nanti sisanya Allah bimbing dengan auto drive tadi itu, ya, lewat intuisi tadi, lewat intuisi. Maka itu kadang-kadang kalau kita renungi ya, saya kadang-kadang merenung juga sekarang ini. Dulu saya pesantren di Ponorogo itu, di Selahung, di Arisalah, nama pondok kami Arisalah di Selahung, Ponorogo. Itu kalau kita pikir-pikir, Pak Kiai ini kerjanya apa ya? Oh, santrinya ribuan, Bapak Ibu. Bayar cuma paling berapa ratus ribu waktu itu. Makan 3 kali sehari. Tapi lahannya tuh nambah lagi, bangun lagi sebelah sini, bangun lagi sebelah asrama ini. Ya, bikin ada ininya, kolam renangnya supaya anak-anak bisa berenang, ada ininya, lapangan bolanya, ada lapangan macam-macam gitu ya. Dari mana ini Pak Kiai ininya bisa? Sekarang saya mikir. Nah, yang kita tidak tahu adalah orang-orang seperti itu memiliki semacam intuisi, guidance tadi itu, Bapak Ibu. Ya. Kalau ketemu kan pasti banyak orang yang datang ke beliau itu, nawarkan ini, nawarkan itu, mana yang benar? Nah, pilih yang mana ini orang ini, gitu ya. Nah, kalau salah-salah bisa jeblos itu. 1 kali salah bisa jeblos Bapak Ibu, bisa hancur semua. Dalam perjalanannya sekian puluh tahun survive itu, pondok-pondok pesantren apa itu survive itu, gitu. Nah, kalau salah pasti jeblos, gitu. Nah, itulah intuisi atau rosyad tadi itu, keterbimbingan itu tadi Bapak Ibu, keterbimbingan itu. Dan itu ada di bulan Ramadan ini, karena bulan inilah bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi sentral atau sensor dari rosyad tadi itu. Cuma PR-nya kita mesti nyari ajaibnya di mana. Gitu. Supaya kita timbul cintanya. Benar-benar cinta yang kagum. Wah, keren Al-Quran ini. Kagum betul ya. Sehingga tidak mau yang lain. Maunya Quran jaganya. Atasnya Quran. Semua itu di bawah gitu, di atasnya Quran. Dari jam 12 belum tidur ini. Itu ya. Nah, itulah keterbimbingan. Ya, nah kalau dalam hidup kita gitu juga. Milih ini benar apa enggak ini orang? Ini apa enggak ini? Ini temu gitu ya. Nah, itu semua akan Allah bimbing dengan rosyad tadi itu, Bapak Ibu. Oke, saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai rosyad ini. Mudah-mudahan bisa dipahami atau ditangkap dengan baik ya tentang rosyad ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan memberikan manfaat juga kepada kita di bulan Ramadan ini. Inilah sebetulnya misi utama kita, mencari ajaibnya Quran, sehingga akan membimbing kita pada keterkaguman, cinta tadi kepada Al-Quran tadi itu. Ya, ujung-ujungnya kita akan rosyad, terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Pak Budi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.